panjenengan tasik saged ngumpul ngaji bareng di tempat yang insya Allah barokah niki dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa puasa ini sudah separuh dari bulan Ramadan. Secara tidak langsung 15 hari lagi niki Ramadan akan meninggalkan kula kali panjenengan sedaya. Di dalam bulan Ramadan niki pastinya tidak akan bisa diulang kembali. Apa yang panjenengan amalkan, apa yang panjenengan lakukan di dalam Ramadan sekarang niki pasti ini tidak akan bisa terulang kembali. Dan apa yang panjenengan amalkan, yang panjenengan lakukan mulai ibadah tarawih, sholat, poso, terus mantun niki sekedap malih kula kali panjenengan akan zakat. Ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sangu kelak ketika kula kali panjenengan sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu monggo apa yang kula kali panjenengan lakukan ini lakukan dengan seikhlas mungkin, lakukan dengan semaksimal mungkin. Ranten di hari sekarang niki di pertengahan bulan Ramadan niki saya pribadi mulai dari kemarin ini mendapatkan kabar duka, 2 kabar duka. Intine kedua-duanya niku bahasa kasar ini masih pernah guru yang mana yang kemarin ini telah meninggal dunia, seorang yang alim. Menurut saya ini adalah orang yang alim, Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad, yang mana nanti insya Allah akan disolatkan jenazahnya ada di Masjid Al-Huda. Belum lama tadi malam meninggal lagi guru saya, beliau adalah Kiai Haji Lutfi Bululawang. Kiai Haji Lutfi Bululawang niki wau dalu juga meninggal dunia. Saya teringat tentang apa yang disabdakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi niku pernah matur, inna min asyrati sya'ah an yurfa'al ilma biqabdil ulama. Terus Gusti Kanjeng Nabi tanda-tandane akan terjadinya hari kiamat itu adalah ilmu akan diangkat oleh Allah. Ilmu itu akan diangkat dari permukaan bumi. Dengan cara apa ilmu itu diangkat? Dengan cara menjabut atau mengambil atau mewafatkan para ulama. Mewafatkan orang-orang yang alim. Sehingga mangke kantun kula kali panjenengan ngeten niki yang tidak bisa apa-apa, yang masih bertahan di bumi ini dengan tidak membawa ilmu apapun. Kanten tiang-tiang sing alim niki akan dijabut oleh Allah sebagai tanda itu adalah min asyrati sya'ah. Itu sebagai tanda dari akan terjadinya hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, lebih-lebih di puasa yang sekarang niki mungkin tidak asing lagi bagi kula kali panjenengan. Kranten lek abah kula niku nate matur ngeten. Wong alim iku padane Al-Qur'an melaku. Padane ilmu sing melaku. Kira si abah ngoten. Sampai abah kula niku nate sanjang ngeten. Awakmu lungguh mbek wong alim 1 jam. Iku luwih apik tinimbangane awakmu iku lungguh ana di perpustakaan setahun. Niki cara si abah ngoten. Jadi intinya kita duduk bersama orang alim 1 jam itu lebih baik daripada kita itu duduk di dalam perpustakaan kitab, belajar kitab selama 1 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Kranten kula kali panjenengan iki lek celak kalian tiang alim, dekat dengan orang alim, pingin nanya hukum tinggal nanya, tidak usah buka kitab. Berbeda lek kula kali panjenengan cuma duduk di dalam perpustakaan, mencari hukum sendiri, membuka kitab sendiri. Kadang 1 hukum saja
2 jam belum ketemu. Kadang 1 hukum 2 jam belum ketemu. Keranten sulitnya membaca kitab. Tapi lek kula kali panjenengan iki bisa kenal, bisa dekat dengan para ulama, ini adalah sebuah keanugerahan yang luar biasa. Sampai dawuh Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh bahwasanya nadru wajhil alim ibadah. Terus Gusti Kanjeng Nabi delok wajahe wong alim tok. Mboten usang nderek ngaji, mek delok wajah tok. Itu ibadah. Napa malih kula kali panjenengan purun ngaos mau bertanya tentang hukum, mau lain-lain dengan para ulama, pastinya Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Oleh sebab itu sudah tidak asing mungkin di kalangan kula kali panjenengan, di rumah kita dipajang foto-foto para alim, para ulama. Gunanya apa? Nggih keranten enten dalil niku wau. Melihat wajah orang alim itu ibadah. Jadi saumpami panjenengan mek ningali mirsani wajah yang alim toh, itu akan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian di dalam hadis yang lain Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh, cirose Gusti Kanjeng Nabi sapa wonge lungguh saatan sak jam kalian wong alim au akala ma'a alimin lukmatain, atau orang tadi itu makan bersama orang alim meskipun cuma 20-an. 20-an iki napa? Dua suapan. Lek terus bahasa Indonesia ini 2 suapan. Atau kalau kali panjenengan niku napa? Mendengarkan kalimatain. Cuma mendengarkan 2 kalimat. Kanten tiang alim niku pasti sing medal yang keluar dari lisannya itu pasti ilmiah. Pasti ilmu. Gak mungkin tiang alim niku ngomongi bahasa kasari lek bahasa Telogowaru mriku mungkin bahasane ngedabrus ngoten niku mboten enten. Wis tiang alim niku pasti ngomongi tentang ilmu, tentang hukum, tentang kitab. Sapa wonge gelem mirengaken dawuh tiang alim meskipun 2 kalimat. Apa kata Gusti Kanjeng Nabi? Terus Gusti Kanjeng Nabi, orang tersebut akan diberikan surga, 2 surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu surga ini lebarnya 2 bumi. 2 bumi dan 2 langit. Jadi bumi ini didobel kali. Itu lebarnya 1 surga. Yang niku akan diberikan 2 surga. Bagi yang mau dekat dengan alim. Orang yang alim. Oleh sebab itu monggo. Kalau kali panjenengan saged cidek kalian para ulama, para alim. Niki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang ini bisa dekat dengan para ulama. Tidak semua orang ini bisa memberikan memberikan penghormatan kepada para ulama. Keranten di dalam hadis yang lain juga disebutkan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, para kiai, para habaib niku adalah pewaris dari para nabi. Mewarisi nopo? Gusti Kanjeng Nabi niku tidak punya harta. Gusti Kanjeng Nabi tidak punya dunia. Gusti Kanjeng Nabi niku tidak punya kendaraan yang banyak. Tapi Gusti Kanjeng Nabi itu punya ilmu. Terus Gusti Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku iki gudangi ilmu. Ali itu adalah pintunya. Sayyidina Ali itu adalah pintu. Berarti lek Gusti Kanjeng Nabi gudangi, Sayyidina Ali pintunya. Pewaris dari ilmu itu siapa? Yaitu adalah para ulama. Lah sakniki ulama niki pun kathah sing sedo. Lebih-lebih ulama sing sepuh-sepuh yang zuhud, ulama-ulama yang zuhud. Keranten sakniki niki jarang. Ulama zuhud niku jarang. Sampai guru kula niku dawuh ngeten. Ulama iku lek zuhud, tirose guru kula. Ulama iku lek zuhud. Donga saiki ya saiki dikabulno kalian Gusti Allah. Keranten napa? Keranten ulama zuhud niku tidak peduli dengan dunia. Bahkan tidak mau mengejar dunia. Semua tubuhnya, hartanya, bahkan nyawanya niki diwakafkan untuk umat. Diwakafkan untuk umat, lek umat ngersakaken pingin ngaji jam berapapun akan diberikan dengan tanpa adanya pamrih. Itu adalah ulama yang zuhud.
Dan ulama-ulama sing kados ngeten iki sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Lebih-lebih niki wau kula jelasaken bahwasanya para ulama ini sama seperti halnya Al-Qur'an yang berjalan. Al-Qur'an yang berjalan. Kranten sekedap malih mungkin kula kali panjenengan sudah tahu di dalam Ramadan ini, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan ini juga dikatakan dengan bulannya Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini temurunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Pas waktu tanggal 17 Ramadan. Jadi Gusti Kanjeng Nabi niku ketika beliau itu sudah mendekati umur 40, beliau itu banyak khulwah. Mungkin lek bahasa kula kali panjenengan niku topo. Gusti Kanjeng Nabi ketika sudah mendekati umur 40, kiambak ini ku khulwah. Menyendiri. Hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyendiri di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Kula niku natih mirsani Gua Hira. Bagaimana Gua Hira? Ternyata Gua Hira niku ada di atas gunung. Gunungnya niku sangat tinggi, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Padahal kula niku singen niku nggih natih mendaki niku natih mendaki. Cuman mendaki Jabal Nur niku ngos-ngosan. Kranten napa? Tidak ada pepohonan dan matahari yang sangat terik. Munggah mendukur ngeten. Nah di atas Jabal Nur yang sangat tinggi itu ada gua. Di gua itu ada lubang yang menghadap ke Ka'bah. Di sanalah Gusti Kanjeng Nabi niku keluar. Menyendiri. Bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian pas waktu di malam 17 Ramadan. Ketika di malam 17 Ramadan Gusti Kanjeng Nabi itu didatangi oleh seorang malaikat yang mana malaikat niki menjelma menjadi manusia biasa. Ya mbak ini ku langsung memeluk Gusti Kanjeng Nabi. Dipeluk Gusti Kanjeng Nabi kalian malaikat ini. Gusti Kanjeng Nabi tak dereng kenal. Niki sinten terus Gusti Kanjeng Nabi. Dipeluk kalian malaikat niku wau, terus kemudian Gusti Kanjeng Nabi disanjangi kalian malaikat. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi bingung. Napa kok bingung? Keranten Gusti Kanjeng Nabi niki ummi. Ummi itu apa? Orang yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Niki Gusti Kanjeng Nabi. Niki Gusti Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Nggih mboten saged maca. Kenapa Gusti Kanjeng Nabi itu kok nggak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca? Memang sama Allah Subhanahu wa taala Gusti Kanjeng Nabi itu memang ditakdirkan untuk tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca supaya Al-Qur'an itu biar tidak disangka karangane Gusti Kanjeng Nabi. Ngoten. Lek samane Gusti Kanjeng Nabi niku iso nulis, iso maca, pasti ini wong-wong kafir niku pasti beranggapan Al-Qur'an iki karangane Muhammad. Berhubung Gusti Kanjeng Nabi mboten saged nulis, mboten saged maca. Akhirnya orang-orang kafir niku sedikit banyak percaya bahwasanya Al-Qur'an ini memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat niku wau terus memegang kedua pundak Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi niku disanjangi malih. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi menjawab, "Ma ana biqoriin." Terus Gusti Kanjeng Nabi, "Aku gak iso maca." Ma'ana biqoriin, aku gak iso maca. Akhire tirose malaikat niku wau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi niku sadar bahwasanya ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Gusti Kanjeng Nabi niku langsung melayu. Saking wedine. Karena selama hidupnya Gusti Kanjeng Nabi belum pernah melihat malaikat. Melayu Gusti Kanjeng Nabi menjumpai istrinya pulang. Gusti Kanjeng Nabi di atas gunung niku turun jauh dari gunung niku ke rumah Gusti Kanjeng Nabi niku jauh. Gusti Kanjeng Nabi lari sampai masuk ke dalam rumah istrinya Gusti Kanjeng Nabi yang bernama Dewi Khadijah. Masuk ke dalam rumah Dewi Khadijah. Gusti Kanjeng Nabi seakan-akan kedinginan. Napa terus Gusti Kanjeng Nabi yang dikatakan kepada Dewi Khadijah? Gusti Kanjeng Nabi berkata, "Zammiluni. Zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian kalian Dewi Khadijah niku diselimuti Gusti Kanjeng Nabi. Dan setelah diselimuti, Gusti Kanjeng Nabi baru cerita kepada Dewi Khadijah. Ya Khadijah,
saya itu barusan didatangi oleh malaikat. Yang mana malaikat itu menurunkan wahyu. Yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Dewi Khadijah niku remen, nggih wedi mboten. Remene napa? Karena suaminya ini akan diangkat menjadi nabi Allah. Wedine napa? Takutnya itu karena setiap nabi itu pasti ancamannya akan dibunuh oleh kaum kafir. Oleh kaum kafir. Ini yang menjadi tantangan bagi Dewi Khadijah untuk melindungi sang suami. Di dalam hadis ini ada kaitan dengan bulan yang penuh dengan berkah yang disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan niki disebut dengan Syahrul Quran. Dan mriki Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh wa qala alaihi salatu wassalam sami'tu laila asra bi al-haqqa yaqul ya Muhammad mur ummataka an yukramu salasah. Pirose Gusti Kanjeng Nabi ketika saya Mi'raj. Niki Gusti Kanjeng Nabi lah Isra. Isra niku perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi niku Mi'raj. Mi'raj niku miber. Mulai dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Gusti Allah niku dawuh dan Gusti Kanjeng Nabi. Napa dawuh Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi? Mur ummataka an yakramus salasah. Dirose Gusti Allah, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk menghormati 3 golongan. Perintahkan umatmu untuk menghormati 3 golongan. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama adalah al-walid. Yang pertama adalah al-walid. Perintahkan umatmu untuk menghormati orang tua. Niki sing pertama. Niki seakan-akan wajib. Menghormati tiang sepah niku seakan-akan wajib. Terutama kagem kula kali panjenengan. Biasane tiang niku ada pedoman bahwasane gak wani lek singen. Gak wani metu omah lek gak oleh izin teko ibu. Atau gak wani apalagi merantau jauh-jauh apabila tidak ada doa atau restu dari ayah dan ibu. Lah lebih-lebih di dalam Al-Qur'an itu disebutkan la takul uffin. Jangan kalian katakan kepada ayah dan ibu ketika ayah dan ibu niku memerintah. Berarti intinya menghormati kedua orang tua niki setengah dari wajib. Setengah dari wajib. Karena kan Gusti Kanjeng Nabi juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya memerintahkan umatnya supaya umatnya niku menghormati kedua orang tua. Kedua orang tua. Napa malih di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan biru abaakum tabirukum abnaukum. Dirose Gusti Kanjeng Nabi, hormati kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan menghormatimu. Bahasa kasare ngeten, ngapunten niki. Bahasa kasare, lek saumpami kula kali panjenengan niki gadah putra. Kok putra niki nakal? Saumpami putra niki kok ngelamak, wani ngelawan ten kula kali panjenengan. Perlu dipertanyakan. Singen kula kali panjenengan iki nate wani napa mboten ten tiyang sepah. Kalau kita pernah berani, pernah bentak atau pernah bagaimana ke orang tua, maka jangan heran lek saumpami putra-putra kula kali panjenengan juga akan berani. Karena niki enten hadise biru abakum tabirukum abnaukum. Hormati kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan menghormatimu. Berarti sewalie, kalau orang itu enggak mau hormat kepada orang tuanya, maka kelak anak-anaknya juga tidak akan bisa hormat kepadanya. Tidak akan bisa hormat. Niki hadis. Dan hadis wajib diimani. Wajib diimani. Itu yang pertama. Yang diperintahkan Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi untuk memerintahkan umatnya supaya menghormati kedua orang tua. Yang kedua, wal alim. Gusti Kanjeng Nabi diperintah kalian Gusti Allah supaya memerintahkan kula kali panjenengan supaya hormat kepada orang alim. Kepada orang alim. Di wau niku pun kula ceritakan tentang orang alim. Lebih-lebih di akhir zaman niki orang alim terus semakin berkurang. Di dalam terusannya hadis niku wau dikatakan
inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilmah biqabdil ulama hatta an yakuna khamsina imra'atan wahid wa yarfa'u. Kemudian di sana dikatakan di dalam hadis bahwasanya min asroti sa'ah, tanda-tanda akhir zaman itu ulama itu akan dijabut. Hatta ayyakuna khamsina imratan qayyuman wahid. Kemudian dikatakan bahwasanya nanti di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, orang-orang itu akan menjadikan pemimpin orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh mboten saged ngaji itu yang akan dijadikan pemimpin. Bahasa kasari, sing didadekno ustad, sing didadekno kiai saumpami, nggih tiang-tiang sing mboten saged ngaji. Kranten napa? Sing saged ngaji niki pun mboten enten. Pun sedo. Sehingga apa? Fadlu wa adl. Maka nanti di akhir zaman orang-orang itu akan tersesat dan akan menyesatkan. Orang itu akan tersesat dan menyesatkan. Ini yang disebut supaya kula kali panjenengan menghormati orang alim. Monggo, apabila ada orang alim, hormati orang alim itu. Selayaknya kita menghormati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang nomor 3, Gusti Kanjeng Nabi diperintah kalian Gusti Allah supaya umatnya Gusti Kanjeng Nabi itu menghormati wahamilil Quran, orang yang cinta membaca Al-Quran, orang yang cinta membaca Al-Quran. Nah, keranten di zaman sekarang niki jarang tiang niku cinta remen membaca Al-Quran niku pun mulai berkurang. Sudah mulai berkurang, sudah mulai langka. Kenapa kok bisa seperti itu? Al-Quran kalah kalian HP. Zaman saat ini niku Al-Quran kalah kalian HP. Cobi, kula kali panjenengan mboten usah nuding niku nuding niki mboten usah. Cobi kula kali panjenengan nuding kula reken intine nuding dirinya sendiri. Coba introspeksi diri. Kadang kula kali panjenengan iki lek nyepeng Al-Quran setengah jam ngoten mawon. Maca Al-Quran setengah jam. Wis bingung. Wis bokong, wis panas, sing boyoken, sing gringgingen sembarang niku. Tapi ketika kula kali panjenengan memegang HP 2 jam tidak akan terasa. Bahkan kadang kurang. Kadang megang HP, mainan HP mulai dari jam 9 malam sampai subuh niku mboten krasa. Saking senenge memegang HP. Nah, ini para jamaah. Di dalam kitab niki sudah jelas bahwasanya tiang sing purun menghormati, mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan di dalam kitab ini, ya Muhammad, addaruhum an yakbiduhum au yanhahuhum fa inna ghadabi yashtaddu alaman yakbiduhum. Tirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jangan sampai kamu menyakiti hati dari orang-orang yang cinta Al-Quran. Jangan sampai menyakiti hati orang-orang yang cinta Al-Quran. Kenapa? Karena ketika umatmu itu menyakiti hati dari orang-orang yang cinta Al-Quran, berarti sama saja dia telah menyakiti aku. Ini tirasi Gusti Allah. Sama seperti halnya menyakiti aku. Dan apabila dia menyakiti aku, maka akan aku berikan siksa yang sangat menyakitkan. Akan aku berikan siksa yang sangat menyakitkan. Intine nopo? Intine lek kula kali panjenengan iki mboten saged maca Al-Qur'an. Setidaknya kula kali panjenengan ini mendukung apabila ada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih kados Ramadan ngeten niki. Wah, aku gak iso maca Qur'an. Aku maca Qur'ane kliru-kliru, tajwid yo salah-salah. Tapi aku seneng lek ono wong maca Al-Qur'an, didukung. Didukung, orang itu didukung, difasilitasi. Lek saumpami enggak dari rezeki, kula kali panjenengan enggak dari rezeki, nggih diparingi teh saumpamane. Diparingi teh nopo, diparingi nopo. Sekiranya orang yang membaca Al-Qur'an itu betah, seneng. Ngoten lho. Yang baca Al-Qur'an itu seneng. Karena kenapa? Ketika kula kali panjenengan memfasilitasi, mendukung kepada orang yang cinta membaca Al-Qur'an, kula kali panjenengan ini akan kecipratan barokah Al-Qur'an. Akan kecipratan barokah Al-Qur'an. Sedangkan barokah Al-Qur'an itu sudah tidak diragukan lagi. Tiang sing kecipratan barokah Al-Qur'an, segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki luar biasa, kados ngeten niki luar biasa.
Lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini. Kemudian di hadis yang selanjutnya dikatakan, di terusannya hadis niku dikatakan, ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli. Waman alaiha. Ja'altahum indakum fid dunya ikraman li ahliha. Walau kanul Quran mahfudan fi sudurihim la halakat dunya wa ma alaiha. Tirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sampean kudu ngerti bahwasanya orang-orang yang mencintai Al-Quran itu adalah kekasihku. Niki tirose Gusti Allah, orang yang mencintai Al-Quran itu adalah kekasihku. Dan apabila orang-orang tersebut menyimpan Al-Quran di dalam hatinya, Al-Quran disimpan di dalam hati ini. Sebab itulah dunia masih bertahan sampai detik ini. Jadi intine tiang sing purun menyimpan Al-Quran di dalam hatinya. Dia suka membaca Al-Quran, lebih-lebih mau menghafalkan Al-Quran. Lebih-lebih mau menghafalkan Al-Quran. Maka sebab orang inilah dunia sampai detik ini masih belum kiamat. Bahasanya ini dunia ini tidak kiamat karena masih banyak orang yang mau menghafal Al-Quran. Banyak orang yang masih mau mencintai Al-Quran. Oleh sebab itulah dunia masih bertahan sampai detik ini. Nah, oleh sebab itu kulo kali panjenengan, tugas kulo kali panjenengan untuk cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Ini sekarang ini sudah semakin langka. Jangankan yang membaca Al-Quran, yang mencintai tok nih loh. Niki pun mulai langka. Keranten nopo? Biasa tiyang niku wis gak iso ngaji, ngapunten. Niki biasa wong wis gak iso ngaji, gak seneng delok wong ngaji. Wis gak iso maca Al-Quran, gak seneng ngrungokno wong maca Al-Quran. Dengan bahasa apa? Wong kok maca Al-Quran sampai bengi berbeken. Bahasane ngoten, berbeken maca Al-Quran sampai bengi. Lah wis gak iso ngaji, gak gelem seneng nang wong sing iso ngaji. Padahal apabila dia mau suka saja, seneng saja, gak usah maca Al-Quran aki-aki. Enten tiyang maca Al-Quran ten musola, masya Allah. Iku si ono arek nom-noman, arek cili-cili maca Al-Quran. Mek ngeten tok iki lho. Itu sudah akan mendapatkan barokah Al-Quran. Sudah akan mendapatkan barokah Al-Quran. Lebih-lebih. Yang membaca Al-Quran adalah anak-anak kula kali panjenengan. Anak-anak kita yang membaca. Bagaimana senangnya hati kita. Keranten di akhir zaman kelak, dirosi para ulama, banyak anak-anak yang rusak akibat didikan orang tuanya sendiri. Banyak anak-anak yang rusak akibat didikan orang tuanya sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Orang tua itu lebih suka anaknya sukses di dalam duniawiyah. Tapi ketika anaknya sukses di dalam ukhrawiyah, contoh seperti halnya anaknya hafal Quran, anaknya senang maca Al-Quran, niku malah tiyang sepah niku mboten pati remen. Seakan-akan wis biasa. Tapi lek anaknya lulus iki, seneng. Sarjana atau apa, seneng. Apakah tidak boleh orang tua senang ketika anaknya lulus sarjana? Nggih, mboten napa-napa, afdol. Tapi yang harus lebih dicintai lagi ketika anak-anak kula kali panjenengan ini bisa menghafal dan mencintai Al-Quran. Niki para ulama, para jamaah, bahwasanya Al-Quran itu sangat penting. Sampai Gusti Allah dawuh kepada Gusti Kanjeng Nabi, dunia bisa bertahan sampai sekarang ini akibat masih banyaknya orang-orang yang mau menghafal dan mencintai Al-Quran. Niki diterusannya hadis dikatakan, ya Muhammad, hamalal Quran la yu'adzibuna wa la yuhasibuna yaumal qiyamah. Dirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sampean kudu ngerti bahwasane wong sing cinta Al-Quran itu tidak akan diazab oleh Allah dan juga tidak akan dihisab kelak di hari kiamat. Tiang mek remen tok ten Al-Quran, napa malih purun ngafalaken. Mek remen tok terhadap Al-Quran, orang tersebut tidak akan pernah diazab dan juga tidak akan pernah dihisab kelak di hari kiamat. Yang selanjutnya, ya Muhammad, hamilul Quran idama tatabki alaihi samawati wal ardi wa malaikati. Tirose Gusti Allah, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya ketika orang yang cinta Al-Quran itu meninggal dunia, maka langit,
bumi dan malaikatku semuanya akan ikut menangis. Akan ikut bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi wong sing remen terhadap Al-Quran bukan hanya manusia yang akan sedih ketika ditinggalnya. Tapi bumi, langit, bahkan malaikat. Malaikat semuanya akan menangis karena ditinggal oleh orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Kemudian di tulisannya hadis dikatakan, ya Muhammad, innal jannata tashtaqu ila salasah. Wahai Muhammad, bahwasanya surga itu rindu kepada 3 orang. Rindu kepada 3 orang. Siapa saja 3 orang? Yang pertama adalah anta, dirasa Gusti Allah. Surga rindu kepadamu wahai Muhammad. Yang kedua, wasahibika, dan sahabatmu wahai Muhammad. Sinten sahabat Gusti Kanjeng Nabi? Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Surga akan rindu kepada Abi Bakar dan Umar. Dan yang ketiga, surga niku rindu kepada wahamilil Quran. Orang yang cinta terhadap Al-Quran. Nah, niki para jamaah. Berarti tiang sing ngafalaken Al-Quran, sing remen kanan Al-Quran, sering maca Al-Quran. Lebih-lebih, niki lebih-lebih. Mumpung niki di bulan Ramadan. Saumpami kula kali panjenengan ada target. Wis aku mumpung bulan Ramadan. Setiap hari saya ingin membaca 1 lembar dari Al-Quran saumpama. Aku ingin membaca 1 lembar dari Al-Quran. Maka insya Allah kula kali panjenengan ini akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih niki, lebih-lebih malih. Apalagi kula kali panjenengan niku purun istiqomah untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Di dalam rumah kula kali panjenengan. Makanya kemarin itu saya sudah jelaskan. Jangan sampai rumah kula kali panjenengan ini tidak pernah tersentuh oleh Al-Quran. Harus dibacakan Al-Quran. Griya kula kali panjenengan iki kedah wajib untuk dibacakan Al-Quran. Supaya rumah itu menjadi berkah. Lale saumpami panjenengan boten saged maca Al-Quran ya napa? Sak sagete. Sebisa panjenengan apa? Wah, aku isone maca Fatihah. Nggih pun Fatihah niku. Fatihah niku diulang-ulang. Jangan sampai rumah itu cuma dibuat untuk hiburan saja dengan tanpa adanya ayat-ayat Al-Quran dilantunkan di dalamnya. Ini akan menjadi rugi. Akan menjadi rugi bagi kula kali panjenengan. Lebih-lebih niki wau pun dijelaskan bagaimana fadilahnya Al-Quran. Keranten Al-Quran niki adalah mukjizat Gusti Kanjeng Nabi yang paling besar. Niki Al-Quran. Sampai Gusti Allah niku dawuh. Tirose Gusti Allah saumpama jin kalian malaikat niku bergabung, jin malaikat menungso gabung dadi siji untuk menciptakan Al-Quran, niscaya semuanya itu tidak akan mampu. Tidak akan mampu, berarti saking ampuhe Al-Quran. Saking ampuhe Al-Quran. Lah tiba-tiba kula kali panjenengan bisa menyimpan Al-Quran di dalam hati. Bagaimana mulianya? Bagaimana mulianya kita ketika kita bisa menyimpan Al-Quran di dalam hati. Wah, aku gak iso nyimpen Al-Quran 30 juz. Simpan yang panjenengan hafal apa saja. Panjenengan simpan dalam hati. Panjenengan baca setiap hari. Insya Allah dengan membaca Al-Quran seperti itu. Panjenengan akan menjadi sohibul Quran. Panjenengan akan menjadi sahabatnya Al-Quran. Temannya Al-Quran. Yang mana didawuhkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Kelak di hari kiamat Al-Quran itu akan menjelma menjadi manusia. Akan mencari orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi mangke di yaumil mahsyar dikatakan bahwasanya di yaumil mahsyar itu adalah oro-oro, tempat yang tidak ada iup-iupane, tidak ada payung, tidak ada apapun, hanya tanah datar, kemudian matahari itu cuma 1 kilan, bahkan sangat panas. Tapi orang-orang niku wau akan dipilih oleh Allah, terutama orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Mangke Al-Quran akan menjelma menjadi orang biasa kados kula kali panjenengan mencari sapa wong sing seneng maca aku, sapa wong sing seneng koncoan mbek aku ketika di dunia, siapa yang selalu mengamalkan aku ketika dunia, itu kemudian dicari oleh Al-Quran. Setelah dicari oleh Al-Quran akan diangkat oleh Al-Quran. Ya Allah, niki adalah rencang kula Gusti. Ini adalah teman saya Gusti, tolong selamatkan ini, jangan disiksa ini. Itu Al-Quran yang membela.
Sampai di dalam kitab diterangkan tirose malaikat, wahai Al-Qur'an, meskipun ini temanmu, niki tirose malaikat, meskipun ini temanmu, tapi ini adalah orang yang selalu melakukan dosa. Orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini harus saya siksa. Niki tirose para malaikat. Napa tirose Al-Qur'an? Lek panjenengan nyiksa tiyang niki, padane panjenengan nyiksa kula. Ini di dalam kitab diterangkan seperti itu. Saking dahsyatnya pembelaan Al-Quran kepada orang-orang yang mencintainya. Tirose Al-Quran, lek panjenengan nyiksa tiyang niki, sami mawon panjenengan niku nyiksa kula. Sama seperti halnya panjenengan menyiksa saya. Kalau panjenengan menyiksa saya, maka Allah akan murka. Akhirnya tirose malaikat, ya wis wong iki lek wis dicap menjadi temannya Al-Quran, akan diselamatkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung mendapatkan titel orang yang selamat. Selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa akhirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu monggo para jamaah niki terutama di bulan-bulan Al-Qur'an kados ngeten niki, mungkin panjenengan pun mirsani, sudah menyadari, sudah merasakan bagaimana afdolnya bulan Ramadan. Contoh ngeten mawon. Mungkin kula kali panjenengan lek di bulan Ramadan maca Al-Qur'an niku penak. Enteng tur kathah bareng. Maca Al-Qur'an niku penak, darusan bareng-bareng. Nah, padahal panjenengan kalau di luar bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, maca Al-Qur'an niku kangelan. Pingin maca Al-Qur'an sedina sepisan ngoten mawon kadang kangelan. Itu adalah anugerah dari bulan Ramadan. Tiang niku lek di bulan Ramadan maca Al-Qur'an niku penak, seneng. Kanten nggih bareng-bareng. Terus kemudian macane pakai mic. Kadang nggih santai-santai mantun isya, mantun tarawih ngoten niku maca Quran bareng-bareng. Coba bisa umpami di luar Ramadan. Jangan jauh-jauh, nanti setelah Idul Fitri ngoten mawon. Berapa lembar yang sampean baca dalam satu hari? Saumpami mangke, sakniki saumane takbir sampai mangke dalu. Saumane sakniki takbir, sakniki niki salat Idul Fitri, sampai mangke dalu niki kira-kira berapa lembar yang akan dibaca oleh panjenengan? Wis pasti ini mboten kirani sempat. Sing nemoni tamu, sing silaturahmi, sing dolin, sing tamasya, sing mikirno wisata, sembarang punan sing dipikiraken sampai Al-Qur'an dilalekno. Nah, ini gak usah jauh-jauh ke bulan-bulan yang lain. Syawal itu saja, bulan Syawal. Sak mantuni Ramadan. Kulo kali panjenengan akan meninggalkan Al-Qur'an. Niki mumpung Ramadan. Karena di bulan Ramadan niki tiang niku sing biasa mboten nate maca Al-Qur'an. Kadang maca Al-Qur'an setahun pisan. Niki ketika Ramadan nggih, remen kalian maca Al-Qur'an. Itu fadilahnya Ramadan. Fadilahnya Ramadan kados ngoten niku. Kula niku ten griya niku enggak ada napa nggih. Palik tapi palik napa nggih, palik tebih lah keluarga saking kula tapi keluarga jauh. Ki ambake niku mboten nate salat. Tapi setiap Ramadan niku pasti nderek tarawih. Nderek salat Isya jamaah, salat tarawih, lek subuhan nggih nderek salat subuh. Mek Ramadan to. Mantun ngoten nggih pensiun. Mantun Ramadan nggih pensiun, ngerantos Ramadan malih. Sampai kula iming-imingi ngeten, paling sampean lek purun salat kula tumbasaken sarung. Ya mbake nggih jawab, "Yus tukono sarung aku tak salat." Nggih salat, mek sepindah niku mawon. Mantun ngoten mboten salat malih. Itulah bahwasane hidayah niku mahal ngoten. Hidayah niku mahal. Meskipun dipaksa model yo napa lek tasik dereng angsal hidayah juga tidak akan bisa. Jangankan saya mengajak Pak Lik saya yang seperti itu supaya sholat itu kesulitan. Jangankan saya, aku iki sopo lah bahasane ngoten. Kula niki sinten? Lah Gusti Kanjeng Nabi niku lho enggak ada Pak Lik. Namine Abu Thalib. Abu Thalib niku bapak Sayyidina Ali. Palike Gusti Kanjeng Nabi. Niku kali Gusti Kanjeng Nabi dirayu dikeken mlebu Islam niku mboten purun. Sampai sedo mboten purun masuk Islam. Lah kelas Gusti Kanjeng Nabi niku. Kelas Gusti Kanjeng Nabi. Sampai kalian Gusti Kanjeng Nabi niku sanjang ten Abi Thalib. Wahai pamanku, panjenengan lek purun masuk Islam, kula tak ndonga ten ngersane Gusti Allah supaya panjenengan ini diselamatkan dunia dan akhiratnya. Napa tira Abi Thalib? Tira Abi Thalib sanjang ten Gusti Kanjeng Nabi, Muhammad, lek sampean diganggu, lek sampean dilarani ambek wong, aku sing bakal mbela. Aku yang akan ada di barisan terdepan untuk membelamu. Tapi lek sampean ngongkon aku masuk Islam sepurane, aku sih gak iso.
Nah niki paling Gusti Kanjeng Nabi niki. Paling Gusti Kanjeng Nabi. Berarti hidayah niku larang. Lek panjenengan purun saged hadir di dalam majelis kados ngeten niki, purun ngaji, purun darusan, purun salat, niku pun luar biasa punan. Pun luar biasa, lebih-lebih di subuh, di waktu subuh ngeten niki. Abote niku Masya Allah di waktu subuh niki. Mboten gampang. Sampai Imam Ghazali niku dawuh, tanda-tanda orang itu tidak munafik adalah ketika dia itu mau melakukan 2 sholat dalam berjamaah. Apa 2 sholat dalam berjamaah? Sholat isya jamaah, kalian sholat subuh jamaah. Tiang niku lek purun sholat isya jamaah, kalian sholat subuh jamaah. Insya Allah orang itu akan dihapus dari orang-orang yang dicap, diberi gelar sebagai orang munafik. Orang itu akan dihapus. Dijauhkan dari orang-orang yang munafik. Jadi intinya lek panjenengan pingin semrap, ya apa sih? Apa tanda-tandanya orang munafik? Di antaranya adalah orang yang sulit atau berat melakukan jamaah isya kalian jamaah subuh. Apa panjenengan ini pun Masya Allah punan. Hidayah yang sangat mahal. Hidayah yang sangat mahal. Sampai di wingi niku kula ngisi ten griya niku, kula ten griya nggih ngisi ngeten niki kali bapak-bapak, ibu-ibu sepuh-sepuh ngoten niku. Kula sanjang ten bapak-bapak, ibu-ibu bahwasanya hidayah itu tidak bisa dibeli. Dan kalau memang ada, harganya itu akan sangat mahal. Kenapa? Gusti Kanjeng Nabi sing mulyane kados ngeten niku lho. Mboten diparing hidayah untuk pamannya. Tidak diberikan hidayah untuk pamannya. Makanya sampai kula niku ten griya niku ten bapak-bapak niku enten bapak-bapak niku sing mboten saged maca Fatihah niku mboten saged. Maca Fatihah mboten saged, tapi kiyambake niku seakan-akan tobat. Pun tobat luar biasa punan. Jarang keluar dari masjid, wis pokoke di masjid itikaf melok ngaji, padahal nggih mboten saged ngaji. Wis pokoke ngumpul sampai kiyambake sanjange tenten kula. Lah aku iki gak iso ngaji, tapi aku kumpul mbek wong ngaji. Iku ya apa hukume? Sampai kados ngoten. Ya apa hukume? Nggih sae kula ngoten. Sae keranten napa? Di dalam sairane Wali Songo yang 5 di antaranya adalah kumpulono wong kang soleh. Kumpulono wong kang soleh. Senajan gak iso ngaji, kumpulono wong kang soleh. Wis pokoke melok kumpul sampai ada dawuh ulama yang mengatakan wong iku lek kumpul ambek wong alim, pastine melok alim. Lah lek kumpul kalian tiang sing ngapunten, biasa tiang sing senengane gedabrus, nggih gedabrus. Ngoten. Tiang lek kumpul kalian wong sing dodolan minyak wangi akan ikut wangi. Kalau ngumpul dengan orang yang jualan ikan, dia ikut amis. Ngoten. Jadi intinya dengan siapa dia berkumpul? Dengan siapa dia berteman? Nah niki para jamaah, para hadirin, para jamaah ingkang minulya. Di pagi hari ini kula kali panjenengan niki belajar untuk memahami bagaimana kemuliaan Al-Qur'an dan seperti apa Al-Qur'an. Keranten ada sebuah cerita niki cerita nyata. Ada sebuah cerita bahwasanya enten tiang tumbas griyo yang mana rumah tersebut ini niki daerah napa? Daerah Tumpang mriku. Wingi niki sakderenge poso niki. Ada orang beli rumah. Lah rumahnya ini seakan-akan itu disenengi maling. Titik-titik kilangan ngoten niku. Sampai TV-ne ilang, sepeda motor ilang. Di rumah yang baru niku. Lah akhirnya kiyambake niku sanjang ten pondok, sanjang ten abah kula niku. Terus abah kula ngeten. Apa omahe sampean gak tahu diwacani Al-Qur'an? Apa omahe sampean niku gak tahu dihatamno Al-Qur'an? Coba sampean hatamno, coba sampean waca saben mari magrib. Insya Allah omahe sampean akan aman. Lah setelah dibacakan Al-Qur'an selang beberapa hari dibacakan Al-Qur'an. Griya niku seakan-akan niku tambah panas. Tambah panas. Kuatah napa niku sesuatu yang sangat ganjil ngoten niku. Sesuatu yang sangat ganjil. Tapi setelah dihatamkan Al-Qur'an berturut-turut sampai beberapa hari. Lah semenjak itulah rumah itu terus lambat laun menjadi rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah yang terus menjadi adem, ayem untuk penghuninya. Ini adalah mukjizat dari Al-Qur'an. Mukjizat dari Al-Qur'an. Sampai dewi wingi niku kula nate nerangaken ngeten. Wong duwe jimat iku yo api. Wong duwe jimat iku api. Tapi sing luwih ampuh, jimat yang paling ampuh itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Napa malih kula kali panjenengan saged nyalap Al-Qur'an di dalam rumah. Lebih-lebih bukan hanya ditaruh Al-Qur'an itu di dalam rumah.
tapi juga dibaca dan diamalkan. Pasti ini rumah kula kali panjenengan akan menjadi rumah yang berkah, rumah yang istimewa yang akan selalu dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang minulya, monggo kula kali panjenengan sesarengan ndedonga ten ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kula kali panjenengan ini bisa mendapatkan barokah Al-Qur'an. Iku sing pertama. Yang kedua, kula kali panjenengan monggo ndonga ten ngersane Gusti Allah supaya kula kali panjenengan bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Keranten kathah tiyang niku sing remen kalian Ramadan. Tiyang niku kathah sing remen kalian Ramadan. Sehingga karena cintanya kepada Ramadan, Allah memberikan umur yang panjang untuk selalu berjumpa dengan Ramadan. Panjenengan harus yakin bahwasannya lek panjenengan remen kalian Ramadan, panjenengan tidak akan diambil nyawa panjenengan sebelum panjenengan berjumpa dengan bulan Ramadan. Terus seperti itu panjenengan minta kepada Allah, ya Allah, saya masih ingin beribadah di Ramadan yang akan datang. Saya ingin itikaf di Ramadan yang akan datang. Saya ingin ibadah, saya ingin sodakoh di Ramadan yang akan datang. Supaya apa? Supaya kami ini bisa menjadi teman Ramadan di dunia dan juga bisa menjadi teman Ramadan di akhirat di hadapan Engkau kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, boten kathah napa ingkang kula sampaiaken. Muga-muga ilmu sekedhik ingkang kula sampaiaken mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan para jamaah kesemuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan rizki yang banyak barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Al-Fatihah. 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 Saya minta bacaan bantuan surat Al-Fatihah ditujukan kepada guru-guru saya yang meninggal dunia, terutama kemarin Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad dan juga Kiai Haji Lutfi Lambangan Bululawang tadi malam meninggal dunia. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma anta salam wa alaika ya'udhu salam fahina rabb. Allahumma anta salam Wahayina Rabbana bis sing uwis ya uwis sing durung ati-ati rasan-rasan dilereni sebab wis mari ngaji. Allahumma wa minka salam wa alaika ya'udhu fahayina Rabbana bisa sing uwis ya uwis
ati nglakoni dosa dilereni sebab wis mari ngaji. Allahumma antas salam wa alaika ya'udzu salam fahayna rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadat da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyin fi qulubina wa karih lanal kufra wal fusyuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhluf ala kulli wa ibadalana minka bi khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma taqabbal wa auzil sawma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa sabbahna wa salaina fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddim dzalika wa nahdi ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ammatul arba'ah al mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufya wal muhaqqiqin wa ulil kaunin ajma'in, khususon ila ruhi al Habib Husain bin Muhammad al Haddad wa ila ruhi Kiai Haji Lutfi Blambangan Bulawang wa ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa malahukana alaina ghafarallahu lana wa lahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi'afanhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi'afanhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi'afanhum. Waj'al kubrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum khufratan min khufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.